Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 11 kelas LA83 jurusan Software Engineering BINUS Bekasi beranggotakan Reva Dlia Afifah NIM 270235446, Dian Marisah Akila NIM 270235134, dan Zika Aulia Putri Afiani NIM 27022300474. Dalam video ini, kami akan memberikan tata cara untuk menginstal Ubuntu dengan VirtualBox, penjelasannya, tata caranya, kelebihannya, dan tujuannya. Apa itu VirtualBox? VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi sumber terbuka yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan menjalankan mesin virtual di komputer mereka. Nah, dengan VirtualBox, kita bisa install dan jalankan beberapa OS secara bersamaan tanpa perlu mengganti sistem utama. Nah, cara kerja VirtualBox adalah dengan menciptakan lingkungan virtual di dalam komputer atau virtual environment bahasa Inggrisnya. Lalu kita bisa install sistem operasi seperti Linux dan Ubuntu, dan menggunakan bersamaan dengan OS yang sudah kita install atau yang bawaan dari device kita, seperti Windows untuk di case ini. Nah, tujuan dari VirtualBox adalah untuk menguji perangkat lunak, menjalankan lebih dari satu OS sehingga ada environment yang terisolasi dari OS asli kita untuk pengembangan atau eksperimen software. Nah, mengapa kita menggunakan VirtualBox? Karena VirtualBox itu fleksibel, praktis, dan tidak membutuhkan perangkat keras tambahan. Jadi ini sangat ideal untuk pelajar atau mahasiswa atau developer yang butuh kecepatan dan fleksibilitas. Lalu lebih cocok juga untuk siapapun yang mau belajar OS tanpa resiko untuk merusak OS dan komputer utama. Apa itu Ubuntu? Ubuntu adalah salah satu varian dari sistem operasi Linux yang berbasis pada Ubuntu. Bedanya, Ubuntu menggunakan desktop environment bernama KDE Plasma, yang dikenal karena tampilannya yang modern, elegan, dan sangat fleksibel untuk dikustomisasi. Banyak orang menyukai Ubuntu karena tampilannya cukup familiar bagi pengguna Windows, sehingga proses transisi terasa lebih mudah dan nyaman. Ubuntu juga menawarkan performa yang ringan namun tetap responsif, membuatnya cocok digunakan di berbagai jenis perangkat, termasuk laptop atau device lama. Karena sifatnya open source dan gratis, Ubuntu banyak digunakan oleh pelajar, pengembang, maupun pengguna umum yang ingin menjelajahi dunia Linux tanpa biaya. Lalu, kenapa banyak orang memilih menjalankan Ubuntu di dalam VirtualBox? Salah satu alasan paling umumnya adalah untuk belajar Linux dengan cara yang aman dan nyaman, tanpa perlu install ulang OS, tanpa perlu partisi, dan semua bisa dilakukan dalam satu aplikasi saja. Selain itu, metode ini juga bermanfaat untuk uji coba software, konfigurasi server, atau latihan manajemen sistem operasi. Banyak juga yang menggunakan untuk simulasi jaringan, terutama saat belajar IT atau DevOps. Dan karena semua dijalankan secara virtual, kalau ada kesalahan atau crash, pengguna juga hanya cukup menghapus virtual machine-nya dan buat ulang tanpa khawatir merusak komputer atau OS dalam komputer asli. Jadi sangat fleksibel dan keamanannya menjadi nilai plus untuk penggunanya. Cara kerja Ubuntu di VirtualBox. Caranya, ketika seseorang menjalankan Ubuntu melalui VirtualBox, yang terjadi adalah VirtualBox menciptakan sebuah mesin virtual yang lengkap dengan komponen-komponen seperti CPU, RAM, dan penyimpanannya. Mesin virtual ini terisolasi dari sistem utama, sehingga Ubuntu berjalan seolah-olah di komputer sendiri, padahal sebenarnya hanya dalam satu jendela aplikasi, dalam satu window. Penggunaannya cukup menginstal file ISO Ubuntu ke dalam mesin virtual tersebut, dan setelah instalasi selesai, sistemnya bisa digunakan seperti biasa dengan akses ke desktop, aplikasi, bahkan ke internet.
Semua ini dilakukan tanpa perlu keluar dan dari sistem utama, jadi sangat praktis untuk pindah-pindah antar OS dan OS virtual. Lalu kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya, sistemnya sangat fleksibel dan aman dan tidak mengganggu OS utama. Pengguna bisa bereksperimen sepuasnya dan mencoba berbagai sistem operasi dengan VirtualBox dan Kubuntu ini, atau bahkan membuat beberapa mesin virtual sekaligus. Semua bisa dilakukan tanpa harus menyentuh partisi atau menyentuh sistem file komputer utama. Namun, karena berjalan di dalam sistem lain, performa virtual machine ini biasanya sedikit lambat dibandingkan dengan instalasi langsung. Apalagi jika perangkat kerasnya seperti RAM kecil atau prosesor pas-pasan. Selain itu, fitur-fitur grafis yang butuh akselerasi seperti software design atau game kemungkinan tidak akan berjalan maksimal di dalam lingkungan virtual. Tapi kalau tujuannya hanya untuk belajar, simulasi, atau testing-testing ringan, maka Kubuntu di VirtualBox ini adalah solusi yang paling aman, praktis, dan hemat biaya. Pertama kita akan install Kubuntu dan VirtualBox. Kita cari Kubuntu, lalu kita pilih link downloadnya. Di sini kita pakai rilis yang 2404.2. Lalu kita klik yang 64-bit download. Setelah itu kita cari VirtualBox, kita cari link downloadnya. Nah, di sini kita bisa pilih download sesuai OS yang ada di device kita. Di sini kita pakai yang Windows karena kita di sini memilikinya Windows. Setelah itu kita klik download dari VirtualBox yang exe-nya. Lalu kita klik new. Kita isi nama virtual machine-nya. Di sini kita tulisnya kayak Ubuntu 2404 VMO. Lalu ISO-nya kita pilih yang punya kayak Ubuntu tadi yang sudah kita download. Lalu kita pilih skip unintended installation. Lalu untuk base memorinya kita ubah jadi 4 GB. Nah, untuk prosesornya kita pakai 2 CPU. Setelah itu next kita pilih disk size-nya jadi 50 GB. Nah, setelah itu kita next lalu finish. Kita bisa klik start. Nah, di sini kita bisa pilih yang try or install Kubuntu. Caranya kita tekan enter. Kita tunggu dulu di sini. Nah, dia akan muncul setup page-nya. Di sini kita bisa pilih bahasa yang kita ingin gunakan. Lalu juga bisa pilih internet connection-nya. Lalu kita klik install Kubuntu. Di sini kita bisa pilih region-nya dan zona waktunya. Lalu kita bisa pilih next. Dan bisa pilih layout keyboard, dan di sini kita pilih installation mode-nya normal installation. Lalu untuk partition-nya kita pilih erase disk.
lalu kita klik next. Nah, di sini kita isi nama, lalu username, computer name, dan password untuk KEI Ubuntu usernya. Lalu kita bisa pilih next. Nah, ini summary-nya. Lalu kita bisa klik install kalau sesuai. Nah, kita tunggu hingga instalasinya selesai dulu. Oke, di sini kita tunggu. Nah, ini kita bisa masuk password buat login. Kita tunggu lagi sedikit di sini. Oke, lalu kita klik next terus saja di pop-up-nya hingga paling terakhir. Lalu finish ya. Lalu kita klik logo Ubuntu-nya, kayak Ubuntu. Lalu klik console. Nah, di sini kita mau besarkan fontnya. Kita klik view lalu enlarge font. Lalu di konsolnya kita tulis more. more slash etc slash os strip relief. Di sini kita dapat informasi tentang KEI Ubuntu yang udah kita install dari versionnya. Lalu kita mount and open. Lalu kita buka terminalnya lagi. Tadi kita sudah ada ls. Di sini kita akan tulis sudo.vbox linux addition.run. Lalu klik enter key. Setelah itu sudah kita tunggu sampai dia selesai. Oke, sekian untuk instalasinya. Terima kasih.